Zikir yang dibaca tadi itu kan ada ini juga ya, apa, mengeluarkan aura-aura negatif di dalam tubuh kita masing-masing. Karena tubuh kita kan punya dua aura ya, ada aura negatif, ada aura positif. Positif itu yang baik-baik, negatif yang tidak baik-baik. Makanya yang punya penyakit-penyakit semoga keluar penyakitnya malam hari ini. Sebab barokah zikir malam hari ini. Amin. Percayalah ya, kalau sudah kalimat-kalimat thayyibah yang dibacakan mesti mengeluarkan aura-aura negatifnya. Karena kemarin itu istrinya, saya nggak sebut nama lah, nggak enak ya, istrinya jamaah itu kan jualan di tempat langganannya belanja, dia datang ke tempat langganannya. Gak lama kemudian saat dia sedang ngambil barang-barang yang dibeli, di pelayan tokonya ini orang pintar, tiba-tiba bilang, "Mbak, bisa nggak kita berbicara dulu sebentar?" "Oh ya, bisa, silakan." Ngobrol, langsung ditanya, "Saya melihat ada makhluk di belakang Mbak, itu tinggi, tapi badannya kemasan." "Oh gitu?" "Iya." Dia tanya, "Siapa ya?" "Oh, itu masih buyutnya." Gitu loh. Terus ada seorang wanita di sampingnya, namanya disebut. Lucunya nih orang tahu namanya si wanita itu. "Loh, itu mah karyawan saya, cuman sudah nggak ada." Gitu loh. "Itu karyawan saya, cuma nggak ada." "Ada apa kok ngikutin saya?" "Ini udah lama loh Mbak ngikutin, mau menyampaikan sesuatu namun tidak bisa, karena tidak ada medianya, mau ngomong tuh nggak bisa karena nggak ada media." Akhirnya ya sudah, "Mas bisa jadi medianya?" "Bisa, saya jadi medianya." Ditanya, "Tolong tanyakan, ada perlu apa kok ngikutin saya?" Dia cuma mau mengucapin terima kasih dan meminta maaf kalau ada salah, dan juga nitip salam buat gurunya. "Oh ya, saya nggak ada permasalahan sama dia, saya maafkan, saya sayang sama dia, nanti salamnya saya sampaikan." Terus ditanya lagi, "Mbak ini pernah masang susuk ya?" Gitu. "Tempat masangnya di Semarang, nama dukunnya ini, bayarnya segini, bentuknya ini, rumahnya begini." Tahu semua nih orang. Langsung dikata perempuan itu, "Iya betul." "Kok bisa tahu?" "Iya." Cuma sekarang yang lebih anehnya lagi, itu semuanya keluar. Jadi susuk yang Mbak pasang itu keluar, dan mau balik lagi nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Karena sudah ada pagar, sudah ada benteng yang kuat sekali. Langsung wanita ini tanya, "Siapa yang bentengi?" "Yang bentengin itu guru Mbak." "Gurunya siapa?" "Ini guru Mbak, kayaknya orang Bekasi ya." Nah, berarti kan pikir mana? Yang bentengin itu benar. Ya, pikir mana? Betul atau enggak? Saya yakin itu, saya percaya itu. Nggak lama kemudian orang ini tanya, perempuan ini tanya, "Mohon maaf, saya lagi permasalahan masalah internal keluarga. Orang tua saya ini kan meninggalkan warisan. Nah, terus warisan ini rumah direbutin kakak pertama dan kakak yang ketiga." Lalu si perempuan ini tanya, "Tolong dong, bisa nggak komunikasi dengan ayah saya yang sudah tidak ada?" "Oh bisa." Dipanggil lah yang namanya Sukmanya. Setelah dipanggil komunikasi, "Coba tolong tanyakan, ini sebenarnya rumah akan diberikan ke siapa?" Apa katanya orang itu? "Oh, bapaknya Mbak sekarang ini sudah ikut orang berjubah putih tinggi dan sudah nggak mau mikirin masalah dunia lagi. Jadi dia udah nggak mau lagi komentar tentang warisan. Setahu saya Mbak, walaupun Sukma ya, orang yang sudah meninggal Sukmanya dipanggil itu masih ngurusin dunia, tapi lain dengan orang tua Mbak, karena asik bersama dengan orang berjubah putih, nggak mau lagi ngurus dunia." Saya yakin itu Kanjeng Syabir Bausi dijelani. Oh ya Allah. Makanya kalau pikir gini, nggak cuma kita soal membaca loh ya. Kumpul kayak gini ini bukan hanya soal bacaan, tapi soal pengeluaran satu buah energi. Kalau bahasanya apa, kumpulnya kita karena energi cinta. Kalau bahasa itu bagus, dikirnya begini, mengeluarkan energi yang negatif, mendatangkan energi yang positif dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Yang sakit keluar penyakitnya, datang kesembuhan dari Allah. Ya, yang sudah sehat ditambah kesehatannya. Amin.
Allahumma Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ala bahri syafa sayyidina habibina syafi'ina nabiyina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa ashabi sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar sayyidina Utsman sayyidina Ali radhiyallahu an bi barakati Syekhul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khususan ila hadratin Nabi Allah Hidir Nabi Allah Ilyas alaihi wasallam wa summa khususan ila hadruhi silsilah Naqsyabandiyah Sayyidina Sultanin Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an wa azwaji wa muwahhibi sumaruhi Abu Habib Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu an wa Sayyid Sayyid Junaidi Al-Baghdadi wa Syekh Hadin Naqsyabandi wa Syekh Abdul Hasan As-Sadli wa Sasaron radhiyallahu an khususan ila hadratir ruhi abina Adam alaihi salam wa ummina Hawa jami'il dan anbiya rusulin wa sholin wa ulama aminin wal malaikat muqarrabin Sayyidina malaikat Jibril wa Mikail Israfil Jibril malaikat jasmani ketuhanan malaikat rahmat malaikat istiqomah malaikat hafadz malaikat arsy bi barakati Syekhul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina khususan ila turruhi Habib Abu Bakar bin Salim Habib Salim bin Jindan Habib Husain bin Abu Bakar al-Idris Warbatan Jamil Habaib wa ila ruhi Jami'il Auliya'i wali Adim Sunan Wali Songo wa ila ruhi Syekhina Kemal Khalil bin Kablatib Bangkalan ya Abu Samsudin Batu Ampar yang marui Batu Ampar bujuk lantong bujuk tumpang bujuk kesampai bujuk ing mata bidra saut ratu Sumenep Sayyidi Subteranggo bujuk-bujuk Madura ke Jidin Kebunang Kakilas Tungguluk ke Majid Tabata ke Habib Banyanyar ke Bakir Banyanyar ke Berbej Banyanyar ke Mukhlis Batu Ampar Jami'il ke Berkeng Batu Ampar wa ila ruhi Sultan Asaduddin Banten Syekh Imam Nawawi Banten, Sumres Banten, Kirimati Banten, Syekh Abdul Muhyi Pambian Jawa Barat, Syekh Kerawang, Nur Ali Bekasi, wa ila ruhi ke Johari Ceker ke Kota ke Mukhlis, khususon ila ruhi ke As'ad bi ke Samsul Arifin Kerja Nyerum Nyeduan, ke Ahmad Isrim Stiklimur ke Zainab Nyijuleha, ke Khatib Kelakates, ke Salat Umuk, ke Soleh Puger, Habib Muhtar Merosok Jara Syekh Nabi Muhammad Ketapang, Habib Hasyim Bapak Kika di Boto Jamil Habaib. Wa ila ruhi ke Sidik Jember ke Mas Sidik Jember ke Mansur Sidik Jember Kadal Sidik Jember Abu Usman Jember Hajar Umi Fatona Meru Bisa Umi Sofia Umi Farjenya Toy Jibah Abul Karto Abah Aziz Abah Betui Abah Maktum wa ila ruhi Abah Sukri wa ila ruhi Mbah Nur Pemalang ke Munasabat Tok Agung Banyuwangi Datu Ibrahim Banyuwangi ke Amal Sidik Timur Isenar Juleha wa ila ruhi ke Sidik Jember ke Mas Sidik Jember ke Mansur Sidik Jember Kadal Sidik Jember Abu Usman Jember wa ila ruhi Syekhina Yama Sidik Jember kakek guru kita semoga barokahnya diturunkan malam hari ini. Khususun datur ruhi Jami'il Auliya'i wali Adim ahli Badar ahli Uhud bagi alimal Mekah wal Madinah fil Jawa wal Madura bi alam bi barakati Syekhul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khususun ila turruhi abaina wa ummahatina li ustadikum orang tua kita masing-masing, mertua kita masing-masing dan juga guru-guru kita masing-masing yang ada maupun yang telah tiada, semoga sama dapat ampunan dari Allah. Yang masih ada tambah sehat, panjang umur. Ya, kalau ada orang tuanya, mertuanya, gurunya yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah. Dan juga doanya orang tua, doanya mertua, doanya guru dimustajabkan oleh Allah. Yang telah tiada diluaskan alam barzahnya, diaku sebagai santrinya Kanjeng Syekh Qadir Jilani, umatnya baginda Rasulullah. Khususan juga minta Fatihah untuk almarhum almarhumah Bapak Mijan bin Romerjo, Bapak Sumarto Kaman bin Pulan, Bapak Suwarni bin Mijan, Bapak Mangil bin Pulan, Bapak Madiri bin Munasir, Novi Setia Budi bin Triyono, Sucipto bin Pulan, Wisnu Saputro bin Mukamidi Nur Kamidi, dan juga almarhumah Juminem binti Mangil, Rikem binti Rinem, Sumiati binti Pulan, Trinatun binti Somosadi, Janiyem binti Sakijo, Suyanti binti Sukatno. Almarhum almarhumah diampuni dosanya oleh Allah, diluaskan alam barzahnya, amin.
dan semoga diaku sebagai santrinya Kanjeng Syabdul Qadir Jilani, umatnya baginda Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Juga minta Fatihah doa untuk acara akikah putra dari Bapak Langgeng yang bernama Halbi Gani Saputra bin Langgeng Bagus Saputra. Ini akan mengadakan acara akikah, semoga barokah. Dan juga putranya beliau dijadikan putra yang barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Yang penting ingat ya, saya pernah berpesan, jika anak kita ingin menjadi anak yang sesuai harapan orang tua, jangan lupa kirimkan Fatihah setiap hari, setiap hari buat anak kita. Ya, karena itu adalah amanah dari Allah. Jangan sampai kita jadi orang yang khianat terhadap amanah kita karena kita terlalu sibuk dengan urusan masalah uang. Kita sibuk nyari uang sampai anak kita tidak pernah kita doakan. Setiap harinya bahkan kita pasrahkan kepada orang. Sekolahnya ngajar orang, ngajinya ngajar orang sampai gede anak kita dididik sama orang. Padahal anak itu adalah titipan buat kita dan kita pasti mampu mendidik dan menjaganya. Maka harus percaya diri. Jangan dianggap, oh saya mau orang bodoh, saya serahin ke orang. Gak gitu-gitu juga. Bodoh, tapi itu darah dagingmu, itu anak kandungmu, maka doamu nyambung kepada getaran rasa anak kita. Betul apa enggak? Beda, jadi nyambung langsung. Kalau anak itu sama orang tua ada jalur yang berbeda. Ada jalur yang berbeda. Nanti seorang santri dengan guru punya jalur lagi, orang tua dengan anak punya jalur, saudara dengan saudara punya jalur, gitu loh. Ini nggak bisa terputus sampai mati, nggak bisa terputus. Makanya yuk, jangan pernah lupa setiap hari. Gak apa-apa anak kita sekolahkan, gak masalah, di mana saja terserah ya. Yang penting jangan lupa itu amanah buat kita. Sebagai wujud tanggung jawab kita membawa amanah, suratul Fatihah setiap hari buat anak kita. Khususon Bapak siapa namanya Rian, Al-Fatihah. Khususon siapa lah, Andi, Al-Fatihah. Udah pokoknya siapa namanya Fatihah. Jangan bosan, gak rugi, gak rugi. Juga minta Fatihah ini buat ibu mertua Anusat Nuhal Amin ya, habis operasi kanker payudara, nama Ibu Minem, habis operasi. Ini juga habis operasi juga, nama Marcos Jamaah Gang Mawar. Ya, semoga diberikan kesembuhan seperti semula oleh Allah. Allahumma Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi yang penting gini ya, kalau bicara soal hidup kita pengen selamat baik di dunia maupun, bener apa enggak? Kita pengen selamat dimanapun kita berpijak, dimanapun kita bertempat, dimanapun kita tinggal, kita pengen selamat. Sebenarnya satu, nggak perlu situ punya kesaktian, nggak perlu punya yang namanya keilmuan, nggak perlu kalau kita benar-benar menggunakan apa yang diemban oleh baginda Rasulullah. Apa sih Rasulullah? Rasulullah bukan seperti Nabi Ibrahim yang anti bakar. Rasulullah tidak seperti Raja Sulaiman yang kaya raya. Rasulullah tidak seperti Nabi Musa yang jago argumentasi dalam bidang keilmuan. Rasulullah tidak seperti nabi-nabi yang lain, bahkan beliau Nabiyil Ummiyil, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi kenapa Rasul bisa selamat di mana saja? Bertemu dengan bangsa Yahudi disegani, bertemu dengan bangsa Nasrani dihormati, bertemu dengan bangsa Majusi disegani. Karena Rasul punya senjata yang sangat luar biasa. Innama buistu diutami makarimal akhlak. Jadi kita selaku umatnya Rasulullah bukan lagi nyari ilmu anti bakar seperti umatnya Nabi Ibrahim, bukan lagi nyari ilmu bisa membelah lautan seperti umatnya Nabi Musa alaihissalam, bukan lagi siang malam hanya mencari soal materi dan keuangan seperti Raja Sulaiman. Tugas kita adalah satu, menyempurnakan
akhlak baik sesama dan juga kepada Allah, akhlak kepada sesama. Tadi habis maghrib kan ada orang numpang selamatan di pondok. Oke, mau numpang selamatan, istri saya mau berangkat ke Arab selama 3 tahun, udah ya nggak apa-apa selamatan. Tapi kayak yang mimpin ya manakiban, berarti kalau saya mimpin mana begitu. Akhirnya manakiban lah, habis maghrib manakiban, mintalah pesan gimana supaya selamat. Kamu nggak perlu bawa jimat buat ke Arab, nggak perlu bawa macam-macam, cukup bawa akhlak kepada sesama, akhlak ke orang tua, akhlak ke guru, akhlak ke kiai, akhlak kepada Allah. Itu aja selamat. Kamu mau tinggal di Jawa kek, mau di Sunda kek, mau di Ambon kek, mau di Papua kek, selama orang itu pakai akhlak, saya yakin pasti akan disegani. Betul apa enggak? Orang kalau ditakuti, ya satu saat mesti bisa dilawan. Kan takut, mungkin di depan, di belakang bisa jadi berani. Oh saya takut sama dia, kalau lagi melek, kalau lagi tidur mungkin kita berani. Betul apa enggak? Tapi kalau orang segan, meleknya dia, tidurnya dia, geraknya dia, diamnya dia, orang itu segan. Makanya buatlah orang itu segan kepadamu, jangan orang buat takut. Kalau orang kamu buat takut, kamu hidup akan sendiri. Ketemu orang itu menghindar, betul apa enggak? Ketemu menghindar. Nah kalau orang segan, ini nggak menghindar, tapi ada tata keramanya. Ini senjata luar biasa. Jadi pernah ada juga seorang wanita tanya ke saya, kayak gimana supaya jodoh saya dekat? Gampang, akhlaknya dibagusin. Gak perlu ASEAN Semar Mesem sebenarnya. Bener apa enggak? Bang Semar Mesem, kayak truk mesem gitu orang demen. Betul apa enggak? Jadi sebenarnya di situ sebenarnya ya. Jadi cukup di akhlak. Akhlak kepada Allah saya yakin jamaah sudah paham, sering disampaikan para kiai, sering disampaikan oleh Abah. Pertama, jangan kita mengeluh dengan hidup. Betul apa enggak? Terima dengan lapang dada kenyataan hidup itu sebagai wujud akhlak kita kepada Allah. Kalau kita komplain, kita protes, berarti akhlak kita kurang bagus. Kita nggak terima, kan gitu. Nah, kalau akhlak kepada sesama, ya berbuatlah yang sekiranya menyenangkan, jangan berbuat yang tidak menyenangkan. Bagaimana caranya supaya tahu mana perbuatan menyenangkan dan tidak? Ya kita kenal diri kita dulu. Kita kira-kira digituin enak apa enggak? Kalau kita nggak enak digituin, maka jangan gituin orang. Betul kok nggak gitu? Simpel, kalau mau kenal orang ya kenal diri dulu. Kalau kamu kenal betul dirimu, maka kamu kenal betul orang lain. Kalau ibu atau bapak dari pagi sampai sore nggak makan, lapar kagak? Ibu lapar bu, orang lain juga sama. Ya, orang lain juga sama. Kalau ibu sama bapak umpamanya dari sore sampai pagi nggak tidur, ngantuk apa enggak? Orang lain juga sama. Kalau kita tahu kita ini ngantuk, berarti orang juga ngantuk. Kalau kita tahu kita lapar, orang juga lapar. Kalau tahu kita digini tersinggung, orang juga tersinggung. Simpel aja, saudara, kenali dirimu. Ya tepuk tangan dulu dah. Kenali dirimu, maka kamu kenal orang lain. Benar apa enggak? Kamu nggak bakal kenal orang lain kalau kamu nggak tahu diri kamu sendiri. Betul? Itu aja. Udah kita benci buat sama orang kalau suka bohong, karena kita gitu yang bohong. Kalau kita kenal diri kita, mah kita enak ya. Ternyata gua ada temennya juga. Kirain gua doang yang bakar bohong, kalau tuh jagoan dia. Gua mesti dibohongin juga, kan begitu sebenarnya. Betul apa enggak? Jadi gitu aja. Jadi senjata yang paling mustajab, senjata yang paling bagus di akhir zaman seperti sekarang, apalagi akidah kita khataman nabiyyin, nabi terakhir, baginda Rasul nabi terakhir, makanya membawa satu buah kesaktian yang sangat luar biasa. Apa? Akhlakul karimah. Sampai Majusi bertekuk lutut, Yahudi bertekuk lutut, bukan dengan kesaktian Rasulullah, tidak. Bukan dengan Rasulullah anti bakar, tidak. Rasulullah kena pedang aja masih berdarah kok. Benar apa enggak? Tetapi dengan akhlaknya Rasulullah lah bangsa Yahudi berduyun-duyun masuk dalam agamanya Allah. Bangsa Yahudi berduyun-duyun masuk dalam agamanya Allah. Karena apa? Karena melihat akhlaknya Rasulullah. Bahkan Rasul dalam satu ketika pernah menikahi anak daripada raja orang Yahudi. Dinikahi sama beliau Rasulullah.
Pertama kurang begitu setuju karena dia ambil jadi istrinya Rasulullah, tapi lambat laun karena melihat akhlaknya Rasul sangat luar biasa, tidak menghina agamanya Yahudi di kala itu, tidak menghina keyakinannya Yahudi, tetapi hubungan baik. Akhirnya mertuanya tanpa diminta, tanpa disuruh mengajukan diri masuk dalam agama Islam, gitu loh maksud saya ya. Jadi begitu, itu akhlak kepada sesama. Kadang-kadang kita kan enak doain orang semoga lu dapat hidayah, itu gak punya akhlak namanya. Bener apa enggak? Dan emang hidayah hak kita apa? Itu mah haknya Allah. Biar kita nangis-nangis kalau Allah nggak berkehendak nggak bisa. Rasul pernah minta itu. Ya Allah tolong paman saya itu berikan hidayah agar memeluk agamamu. Allah malah enggak mau, malah murka. Apa kata Allah? Mau tugas kamu menyampaikan Muhammad masalah dia terima dan tidaknya masuk dan tidak dalam agamaku itu adalah bagianku. Benar apa enggak? Nah di sini akhlak kita kepada Allah. Ya kita jaga, kita perbaiki akhlak kita. Ngono yang ngono tapi Joko yang ngono kan gitu kalau ya kalau lu gila gue juga pernah gila kan gitu sebenarnya. Kalau lu konyol gue juga bisa lebih konyol kan ini orang Betawi betul apa enggak? Kalau lu sopan ya gue juga sopan. Kenapa? Karena kan kulit kita sama, kalau disulit keluar darah juga. Betul nggak jamaah? Ini pesan saya malam hari ini ada satu, innama bu'istu liutami mama karimal akhlak. Semalam saya juga ada tamu ngobrol-ngobrol, beliau punya urusan dengan alam jin. Oh keren. Pakai saya punya urusan dengan alam jin, bagaimana bisa nolong? Oh bisa, tenang aja. Gimana caranya pakai? Saya punya jin, saya perintahkan jin, saya pulang nunduk. Memang apa kalah? Akhirnya saya bilang ada yang bisa naklukin jin yang sakti bagaimanapun juga. Siapa? Kanjeng Syabdul Qadir Al-Jailani. Langsung diam. Iya. Nah ini Syabdul Qadir itu rajanya kok. Udah undang, datengin, udah mau ada permasalahan apa sih sebenarnya gitu. Tapi saya undangnya nggak bisa, kayak nggak bisa alamat kalau tahu mas. Sebenarnya undang wali itu gampang banget hadirin, cukup satu bekalnya, cinta. Orang kalau nggak cinta, ketok rumahnya sudah. Assalamualaikum, nanti malam saya ada hajat, ada acara, datang ya, belum tentu datang. Tapi kalau orang punya cinta, sama-sama naik motor, ketemu di jalanan, malam buat acara, datang ya, udah gampang, nggak perlu dibilangin, datang lagi, itu orang kita. Begitu juga dengan para wali-walinya Allah, manggilnya dengan cara apa? Yang nggak lain, Al-Fatihah, liman qori'at Fatihah. Cukup Fatihah sebenarnya. Khususon ila hadratir ruh Sultanin Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Tapi menggebu cintamu hadir walinya Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Itu ada gebu, pernah ada seorang ibu namanya itu Siti Masuntoh kalau nggak salah namanya. Ini pengen merayakan maulid, cuman dia orang miskin, pengen banget maulid. Akhirnya dipersiapkan segala macam, diundang tetangga-tetangga untuk datang merayakan maulid agar bisa membacakan al-berjanji gitu, atau hibah lah di kala itu al-berjanji. Tapi karena penilaian masyarakat di orang susah, apa dia bilang maulid di rumah dia apa ada hidangannya, kan gitu. Jadi gak datang. Tokoh agamanya nggak datang, masyarakat nggak datang nih, si ibu nangis terseduh-seduh. Apa dia bilang? Ya Muhammad Rasulullah, saya hanya ingin merayakan maulidmu ya Rasul. Namun kenapa kok bisa seperti ini? Tidak ada satu orang pun yang datang. Gak lama kemudian datang satu orang langsung bilang ke dia, saya mewakili semua orang yang nggak bisa datang. Saya yang datang sendiri. Aku Muhammad bin Abdullah. Rasulullah yang langsung datang malam hari itu hari ini. Betul apa enggak? Ini bisa manggil, kenapa? Karena ada getaran cinta. Seorang ibu yang benar-benar ingin merayakan maulid karena dianggap orang nggak punya, akhirnya nggak ada yang hadir. Manggil ya Muhammad Rasulullah. Kenapa kok orang nggak ada yang datang? Saya hanya ingin merayakan maulidmu. Datang langsung Rasulullah, langsung komunikasi. Saya mewakili semua orang yang tidak bisa datang. Ana Muhammad bin Abdullah. Langsung nangis meluk Rasulullah. Begitu juga sama jamaah semua yang hadir malam hari ini. Jika ada permasalahan, jika ada yang namanya penyakit, jika ada yang namanya urusan-urusan, undang.
Saya dan jamaah langsung ke Allah mah susah. Bener apa enggak? Betul. Susah. Apalagi ke Allah, ke anggota DPR baru nyampe. Apalagi ke anggota DPR, ke MPR, segala macam kita dukung Lurah mesti kalah. Bener apa enggak? Sama kita. Makanya di sini fungsinya wasilah. Saya nggak bisa ngundang Syekh Qadir gurumu. Undang gurumu. Dengan kalimat apa? Bil barokah. Sebenarnya bisa semua jamaah, cuma tinggal satu, memunculkan cinta dan keyakinan. Itu doang kuncinya. Kemarin nggak lama itu, mungkin 1 bulan yang lalu anak saya Sanung itu sakit. Malam-malam panas luar biasa. Bagi saya bilang, udah bawa aja ke bidan. Itu anak saya nggak mau. Maunya apa? Minta bikinin air. Kan lu dibujak jam ini. Apa bikinin air? Saya tidak suruh mantra-mantrain dia. Jam 2 malam saya doain. Dia itu pagi sembuh hadirin. Datangnya bukan karena doa kita, karena memang itu anak punya satu buah keyakinan kepada. Jadi jamaah juga bisa sebenarnya. Nih Bu, Bapak punya masalah apa? Saya ingat itu ada bil barokah wal karamat. Itu gitu aja. Yang yakin benar-benar, yang terdesak benar-benar. Sama kayak macam kita lapar, ada apa kita diembat? Betul apa enggak? Ada nasi. Bahkan nasi udah keringnya masih digarukin. Udah keringnya masih digarukin. Kenapa? Saking laparnya. Zaman dulu kan kalau kita masak kan ada yang bawahnya kan ada angus, bener nggak? Kan enak zaman dulu makanannya udah karena ada doyan. Ya bener nggak? Dulu mah kita diumpanin itu orang tua enak, bener enak, wangi-wangi sangat. Bener gitu. Aduh. Iya keras, saya masih dimakanin keras. Tinggal itu loh modalnya. Makanya beliau punya urusan itu 150 juta akan dibayar atas materai loh. Malah ngomong saya ini kalau bisa menyelesaikan urusan ini dibayar 150 juta tanda tangan di materai. Saya pengen kayak yang nangani, saya nggak mau sebelah gitu. Jangan saya. Kenapa? Karena sudah ada catatan materainya. Udah pasti ibadah kita nggak lillah ini sebenarnya. Nanti takutnya saya undang saya ini satu kotir, saya undang 50 juta. Udah, anu aja, situ aja yang nangani. Karena memang bagian beliau, faknya beliau di situ. Gitu. Memang alamnya beliau bukan alam saya. Beliau mah punya ilmu yang bisa masuk ke alam jin bisa. Memang bagian dia. Kalau saya enggak, saya mau daripada alam jin mendingan alam perawan. Alam jin mau bawa perengus. Alam perawan wangi hadirin. Sekarang saya ngusulin di situ coba. Kalau orang-orang dulu itu sakti-sakti ya bisa merintah jin, bener gak? Candi Prambanan, Candi Borobudur, merintah jin orang dulu. Orang sekarang kalah sakti diperintah sama jin, bener enggak gitu? Maka oleh karena itu tambahkan keimanan, tambahkan keyakinan, kuatkan keistiqomahan, tambahkan pula yang namanya kecintaan kepada Allah melalui satu dua perantara. Kan saya bilang kemarin wasilah itu penting. Ya, jangan anggap gurumu itu siapa. Oh, guru saya nggak tahu Allah. Biarpun gurumu nggak tahu Allah, gurumu punya guru, bener nggak? Nanti gurunya lagi punya guru, nanti nyambungnya tetap dia tahu juga kepada Allah. Itu sebenarnya. Jangan, ini nggak tahu, ini tahu lah. Emang gua tim survei? Bener nggak bisa? Ini tahu, ini kagak. Dan tahu dari mana? Dari omongannya, omongan mohon maaf hadirin bisa dibuat-buat. Orang yang tahu kepada Allah, saya juga nggak tahu. Siapa yang tahu? Situ juga nggak tahu tentang saya nggak tahu tentang jamaah. Yang kita tahu hanya kasat mata saja, bukan kasat batinia. Dan pengetahuan kita terhadap Allah ini jalur kita masing-masing. Ada orang bilang saya mau tahu banget wilayah Jawa, pernah Jawa itu pernah? Benar apa enggak? Karena baru punya teman orang Jawa. Kalau orang Jawa nggak perlu ngomong saya tahu daerah Jawa karena memang kelahiran sana. Dia nggak bakal ngomong. Artinya apa? Orang yang tahu dia tidak akan mengaku-ngaku tahu. Orang yang nggak tahu biasanya ngaku-ngaku tahu. Bener nggak itu? Sekarang gini umpamanya, ibu bapak umpama pernah ke Jawa pasti cerita. Oh, gua pernah ke Jawa loh. Lah orang Jawa nggak cerita begitu. Orang Jawa ngomong saya pernah ke Jawa. Orang Jawa. Bener nggak itu? Kalau orang Jawa ke Jakarta dia cerita, saya pernah ke Jakarta.
Saya pernah tinggal di Jakarta, betul nggak? Orang Jakarta ini nggak perlu ngomong saya pernah ke Jakarta, kayak emang beranak prok di situ. Betul nggak di jamaah? Jadi begitu, kayak jadi begitu perumpamaannya seperti itu, maka mudah-mudahan itu bagus dan jamaah diberikan hidayah oleh Allah. Di dalam Islam, pengetahuan di dalam Islam yang paling utama adalah satu, disempurnakan akhlaknya oleh Allah. Karena pernah ada orang ulama bilang gini, saya belajar ilmu fikih selama 50 tahun. Dan saya belajar ilmu akhlak 20 tahun. Setelah saya tahu betapa pentingnya akhlak, saya menyesal. Seharusnya 65 tahun saya habiskan belajar akhlak, 5 tahun belajar fikih. Tuh, ini ada yang begitu. 65 tahun saya belajar akhlak, 5 tahun saya belajar fikih. Karena dia awal mulai tahunnya fikih itu penting, dia belajar 50 tahun tuh fikih. Gitu loh. Akhirnya dia bilang, andaikan saya tahu betapa mulianya akhlak, betapa bagusnya ilmu akhlak, saya akan habiskan 65 tahun, 5 tahunnya buat belajar fikih. Artinya apa? Lebih penting. Bahkan Syekh Abdul Qadir bilang, aku lebih memuliakan orang yang punya akhlak daripada orang berilmu. Benar apa enggak? Apalagi kalau punya ilmu, kalau punya akhlak, apa yang dimuliain? Udah ilmu kagak, akhlak kagak, muka jelek, bada orang. Tapi malah ya, kenapa enggak? Lu apa yang mau diarah gitu? Udah akhlak orang gablek, bada orang gablek, ilmu orang gablek, lagu sengah. Makanya kita buandung nggak biar ke atas. Kayak kodok. Ya Allah, makanya ya, semoga dibaikan semua jamaah lagi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal Juga ladzina saya minta Fatihah nih buat istrinya Pak RT ya, ditambahkan sehatnya. Juga buat Bu Haji Arwin ditambah kesehatannya. Kalau sehat dua-duanya sehat ya. Kemarin nggak bisa jalan juga ini istrinya Pak RT ini. Yang kita doain di mana itu di 2 kali pengajian saya doain belum dibayar kan ini. Tiap pengajian saya doain terus, bener nggak? Bu Haji tiap pengajian saya doain, kenapa? Karena memang keluarga kita. Yang penting saya tahu, kalau saya tahu mesti pengajian di mana aja saya doain. Pengajian di mana aja saya doain. Sengaja saya ungkap kebaik-baikannya kalau orang lagi sakit nih ya. Ini kunci sebenarnya. Ini ada saudara kita sakit, diceritain kebaikan-kebaikan dia. Biar apa? Biar turun barokah dari Allah, kesembuhan datang kepadanya. Amin. Beneran itu. Saya kalau ada orang sakit nih mama, saya ceritain kebaikan dia. Terus saya ceritain kemana-mana, nanti orang yang dengar, oh itu orang baik, itu orang baik, itu orang baik. Dan orang baik umurnya dipanjangkan oleh Allah. Amin. Orang baik hidupnya dimuliakan oleh Allah. Sama kayak ada seorang haji, padahal pelitnya naudzubillah, ini bualaknya minta ampun, saat dia mau meninggal itu hartanya diuangkan. Setelah diuangkan, diamplopin, dibagi ke masyarakat, cuma dengan catatan nanti kalau saya mati, gotong saya terlihat Pak Haji orang baik. Begitu dong dia, ini bayar duluan. Akhirnya benar meninggal dunia karena kantong masyarakat menerima duit mau nggak mau, ya kan? Perjanjian dengan orang meninggal kan gawat. Diturutin akhirnya kumpul masyarakat satu desa, belakang semua orang bingung. Padahal ini Pak Haji pelit kok, ini Pak Haji ini balak. Tapi kenapa saat meninggal orang banyak banget? Udah di DP duluan. Di DP. Akhirnya diangkat tanduknya, itu teriak, Pak Haji orang baik, Pak Haji orang baik. Wih, itu sampai malaikat bingung, ini sebenarnya orang baik apa enggak? Akhirnya ngadu ke Allah, gimana ya Allah? Ana idadani abdi bi aku, bagaimana prasangka hambaku? Karena hambaku bilang baik, maka baikkan orang ini malaikat. Masuk surga. Si DP dulu. Enggak gitu-gitu juga kali ya. Bener, saya bercerita tuh kayak begitu. Ya mudah-mudahan dijadikan orang baik oleh Allah. Iya. Alhamdulillah. Iya. Lanjut ya jamaah ya. Saya minta Fatihah khusus buat yang kumpul malam hari ini, ditambah barokahnya oleh Allah, dikuatkan istiqomahnya oleh Allah, dan juga apa yang direncanakan semuanya ya disukseskan oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Juga buat jamaah-jamaah yang sudah bantu-bantu tadi, alhamdulillah Pak Haji Parmin juga salaman saya pakai buat nama-nama instrumen. Wah, ada 10 orang di salaman mendingan lagi.
Enggak, malam juga banyak ngecor itu, terima kasih semua ya. Yang datang-datang banyak malam ngecor itu. Nanti saya mau ngecor anu itu, suruh saya kepengen nanti siang dia datang semuanya ya. Siang. Siap. Siang mau malam ngecor ya. Sebenarnya enakan, hah? Enakan siang malam. Kita langsung kelar. Buat Enggak, tenang aja lah, tenang aja, doain aja. Semoga urusan saya ini selesai, nanti langsung ditangani oleh kontraktor ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina Pasukan korban jalan dulu ya. Ibadallah rijalallah ahli sunani ahlillah wa kunu aunana lillah asnadu bi fadlillah al-nabi salatullah al-nabi salamullah بالمهدين الخالصنا من البلوى يا الله ويا عطب ويا أنجاب ويا سداد ويا أهباب وعنتم يا أولي الألباب سأل ونسور لله النبي صلى الله على سبيل سلام الله بالمهدين الخالصنا من البلوى يا الله سألناكم ولزلفى رجعناكم وبيض قصدناكم والسوء أتماكم لله على النبي صلاة الله على سبيل سلام الله بالمهدين الخالصنا من البلوى يا الله ويا ربي بسادتي تهكم بإسارتي أسدتي بسارتي ويزوك دون لله على النبي صلاة الله سلام الله بالمهدين الخالصنا من البواهي يا الله بقلب الخزب أمع عيني ورب البين من بيني وضغط القلب والعين بنور الوجه يا الله على النبي صلاة الله على سبيل سلام الله بالمهدين الخالصنا من البواهي يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جنا ومن بالخلق أولانا سمي الخلق عند الله على النبي صلاة الله على سبيل سلام الله بالمهدين الخالصنا من البلوى يا الله بالبركة والكرامة عبد القدير ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ولي الله آمين 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 الله آمين 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 آمين. Abdul
dzikri la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum saya akhiri ini acara, sedikit hanya sekedar pemberitahuan ya, apa yang disampaikan oleh guru kita Bagai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Jadi kemarin ujangan-ujangan telah disampaikan untuk para pemimpin-pemimpin atau imam-imam manaqib. Yang paling utama di saat itu komplain itu terhadap ceramah yang ada di panggung Al-Baghdadi ya, karena memang ada beberapa orang yang ceramahnya itu melampaui batas, ada waktunya sampai 40 menit, memang ada dan saya pun tahu itu gitu. Cuma kan kita kan nggak mau ember juga ya, bahasa keren kan gitu. Nah, biarin aja, nanti juga dengar sendiri kan gitu. Memang kadang-kadang kebablasannya, kenapa kebablasannya? Karena satu, kurang akhlak sebenarnya. Kekurangannya cuma di situ. Kalau untuk masalah ilmu, pada punya ilmu semua, cuma kurangnya akhlak menurut saya seperti itu. Kenapa kurang akhlak? Karena gitu ya, kalau kamu jadi orang berkitel, terus datang ke rumah orang tuamu, kamu tetap membawa kitel itu ke jadi anak. Betul apa enggak? Walaupun kamu umpamanya seorang kiai besar sekalipun, terus kamu pulang ke rumah orang tuamu, kamu tetap jadi kiai atau jadi anak? Betul gitu. Berarti kalau kamu jadi anak, ya, yang paling pertama kamu jaga perasaan siapa? Orang tua. Yang kamu turutin perintahnya siapa? Yang kamu sungkem tangannya siapa? Itu sebenarnya. Biarpun kamu jadi macan atau harimau di luar sana, kalau sudah masuk nih namanya kandang orang tua, udah jangan jadi macan lagi, jadi kucing itu bagus. Paham apa enggak? Gitu, kenapa? Mau ketemu orang tua kok. Nah itu kemarin seperti itu. Jadi nanti jamaah jangan salah pemahaman. Jadi jangan mudah nanti memponis para imam-imam di luaran ya. Jangan oh imam masih begini. Jangan begitu. Kita kadang nggak paham kemana arah dan tujuannya. Dan itu bagus paham itu, dan bagus sudah meraba itu sekitar 3 bulan yang lalu. Saya udah 3 bulan yang lalu, makanya kemarin juga kayak Ang bilang bener, emang bener, saya udah baca ini dari 3 bulan yang lalu. Ini akan terjadi gini. Kenapa? Karena sudah pantau semuanya. Makanya kalau pernah kemarin jamaahnya dari Cihabas saya sampai komplain. Saya itu bagus, kenapa sih kalau ceramah di Abah biasa-biasa aja? Kok saat di kandangnya banyak lagunya? Lah, kandang dewek kan belum pakai panas. Kandang dewek. Kita kalau di rumah orang kaki dinaikin ke meja kurang pantas. Tapi kalau di rumah dewek pantas nggak? Nonton TV kaki naik ke atas meja, lonjoran, bener nggak? Balik rokok lepus. Pantas sama dewek. Tapi rumah orang begitu, ditendang orang. Elak sih elak, bener nggak? Jangan begitu kan gitu sebenarnya. Begitu hadirin, sebenarnya permasalahan utamanya. Kalau saya dulu mimpin dikir memang tidak ada tidak ceramah dulu, tidak ada pengisian. Namun ditegur waktu di Bitung, terus kamu mimpin dikir pakai ceramah? Enggak, Bang. Kenapa nggak ceramah? Ya karena memang tidak pantas buat saya ceramah. Beliau bilang jangan, harus ada pemantapannya. Kalau jamaah cuma kamu pimpin dikir doang, nggak ada pemantapannya, nanti nggak mateng. Sama kayak orang ngasih minum tapi nggak ngasih makan, ntar pulang kelebukan semuanya. Kembung, kenapa? Kita kasih minum doang, main rumah kiai makan orang. Coba situ bertamu dikasih air putih doang, nggak ditemil, nggak ada apa, enak apa kagak? Orang merokoknya pahit, hadirin, bener apa enggak? Nah gitu, perumpamaan seperti itu. Makanya sedikit saya kasih pengisian kan nggak panjang. Coba saya ceramah panjang apa enggak? Hah? Pendek. Tak dulu nanti. Enggak lah, menurut saya sih nggak panjang-panjang amat ya. Sedang menurut saya mah ya, sedang. Dan juga saya ngambil intinya doang.
Dan ceramah saya juga alhamdulillah banyak kembar sama ceramah abah kok. Kadang-kadang malam satu bahas malam itu ya mahal. Bener bang ya? Dari dulu itu aja, dari dulu. Mending kalau ada yang satu ngomong, mungkin abah nonton live kali, wah sempat dia nonton live. Bilang apa lagi nonton live ceramah saya itu, lah kumpul kemana gitu. Ada bakalan, itu mah menyambungnya rasa, menyambungnya cinta, menyambungnya misi, menyambungnya visi. Orang kalau tujuannya sama, ceritanya pasti sama. Sama kayak macam kita mau ke terminal Bekasi, bareng-bareng ya ceritanya sama, melihatnya hal yang sama, jalanannya sama. Lain kalau satu terminal Bekasi, satu Pulau Gadung, maka ceritanya beda-beda. Saya ketemu mall ini, saya ketemu mall ini, saya Alfa, dia ketemunya Indomart. Jadi orang ketemu kan gitu, Indomart sama Alfa kan dia beredek juga nggak ketemu gitu. Manajemennya beda. Paham nih ya omongan saya ya. Jadi kita sebagai jamaah, saya nih jamaah juga jamaah, jangan mudah memvonis orang lain, jangan mudah ngata-ngatain orang lain. Maupun itu imam manakib yang mana saja, lihat kebaikannya aja udah. Ya, jangan lihat keburukannya. Namun kalau yang dia keluar dari koridor, keluar dari akhlak, jangan diikutin tikahnya kayak begitu. Sebagus apapun kereta, segagah apapun, kalau keluar rel manyung sebarin. Karena ada juga di kita itu. Saya mau belak-belakan aja, saya buka biar jamaah juga paham. Ada yang dulu ngikutin saya, sekarang ini malah balik ngomplain. Kalau ngomplain saya sih nggak masalah, ngomplainnya guru besar. Saya sempat agak kesel juga sebenarnya. Cuman saya senyum aja, kenapa saya bilang, alah nanti gak ada waktunya. Kan begitu. Jadi dia buka 1-2 pengajian, makin juga bukanya. Tapi dia mau ngapa? Apa ceramahnya apa? Ceramah yang kayak itu bagus, saya mau itu doang. Kalau mau itu doang, dia ikutin orang. Ceramah saya, ceramah abal, walaupun itu juga disenengin. Masih ada yang undang, gak congoran. Ceramahnya ganti-ganti ke orang diundang, kan begitu logikanya juga enggak? Beliau abahnya walaupun ceramahnya itu juga, seumpamanya kata dia itu juga, udah jelas suksesnya. Berapa juta orang yang cinta ke beliau, betul apa enggak? Berapa banyak doanya yang dikabulkan. Makanya saya selalu mendoakan semoga doa abah ditambahkan mustajab. Kenapa kok begitu? Umumnya kan dimustajabkan, karena saya sudah merasakan kemustajabannya, makanya saya minta ditambah. Jamaah juga mungkin sudah merasakan kemustajabannya, makanya kita minta ditambah. Alhamdulillah. Ada yang begitu. Kalau bisa kayak gitu, pakai undang, ada yang merusak gitu kayak gitu, merusak. Guru mau diikutin, kemana saya ajak kemana-mana. Sekarang tebang baru buka pengajian di rumah, masih ngomong begitu. Apaan sih? Ngomongnya ke imam-imam yang lain, memprovokasi. Apaan gitu bagus sama kabar ceramah gitu doang. Dianggap ceramahnya lebih baik daripada guru saya. Buset lagi saya mengikuti dia. Beneran saya maafin. Bagi saya udah gitu nih maminya maafin juga. Nah ini ngerusak sebenarnya, ngerusak keluarga besar juga nantinya. Mudah-mudahan nanti dirubah oleh Allah. Buat kumpul bareng-bareng lagi. Makanya mas saya udah jangan ditampilin lagi di Al-Mubarak. Kenapa? Rusak itu kayak begitu. Manis di depan tapi menusuk dari belakang. Karena juga itu dia ternyata. Maka saya minta Fatihah ya, semoga jamaah semua hatinya, rasanya, ruhnya disambungkan semuanya. Ya, bersama-sama kita disambungkan, nyambung kepada guru kita. Kalau saya pribadi, dunia akhirat apa yaitu wasilah saya, tidak akan tergoyahkan dengan urusan apapun. Apalagi cuma urusan dunia nggak pernah kepikiran sama saya, apalagi urusan uang nggak pernah kepikiran sama saya. Yang penting saya cuma satu pikirannya, beliau adalah wasilah saya, beliau jalan saya, beliau pegangan saya, di sini wa dunia wal akhirah. Itu aja. Dan moga-moga jamaah demikian juga sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma ya Allah bi barakatihi abina wa umina. Amin. Allahumma ya Allah bi barakati ustadina. Amin. Allahumma ya Allah bi barakati syekhina Bayi Junaidi al-Baghdadi. Allahumma ya Allah bi barakati karmati sultanin awliya Syaikhul Qadir al-Jailani. Amin. Allahumma ya Allah bi syafaat nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allahumma Allah. ya Allah bi idnillah wa ridallah ya Allah. Amin. Ya Allah ya Allah ya Allah. Amin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Tadi hajatina.
Amin ya Allah. Amin ya Allah. Rabbana inna maghlubun fantasir. Amin. Rabbana inna maghlubun fantasir. Amin. Rabbana inna maghlubun fantasir. Wajibur qalbanan munkasir. Wajib masamnan mudasir. Innaka antar rahmanul muqtadir. Ikfina ya kafiana bukan mufakir kafabilai kafabilai nasiro. Inna syirka ladul mun'adir. Wa ma yurdudul mandil ibad. Fakuti ada berukamilatina tulam walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni. Allahumma nawwir qulubana bidurihi hidayatuka. Kamukan adun samsika abadan abada ya Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Anta wali fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslimin hikmi bis solihin. Wa huwa rabbul ladzi bi rizqi asir. Wa qul ja'al haqq wa ja'al batil. Innal batil lakana zahuqa. Wa nazil Qur'ani ma huwa shifaa'u rahmatul lil mu'minin. Wa ladzid dhalimina illa husyaro. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alaihi wa tuni muslimin. Allahumma sallimna jama' manaqib. Sallimna jama' manaqib. Sallimna jama' manaqib. Sallimna imam-imam manaqib. Sallimna ya Allah. Selamatkan rumah tangganya jama' manaqib. Selamatkan kesehatan jamaah manaqib. Selamatkan hatinya jamaah manaqib. Selamatkan hajatnya jamaah manaqib. Selamatkan keinginannya jamaah manaqib. Selamatkan hatinya jamaah manaqib. Sallimna min afati dunya wal akhirah wa min fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Wa ufawidu amrillah innallaha basyirun bil ibad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ya jal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Farij alal muslimin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi hormati nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Kurang lebihnya tuh bagus ucapkan ribuan terima kasih. Tidak ada yang pulang kecuali bawa barokah dari Allah. Air yang dibawa dijadikan air obat oleh Allah. Obat dari segala macam jenis penyakit ya. Baik penyakit ekonomi, penyakit jasmani, penyakit rohani, semoga semuanya dicabut, penyakit diganti dengan kesembuhan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan udah salaman saya datang ya. Jadi sekalian aja udah ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala